Abang semua bayangkan saja, itu kalau saya tanya, itu terjadinya seperti bagaimana. Tapi memang sempat viral sih, tapi tidak ada tindakan-tindakan yang anarkis atau berlebihan. Tidak ada yang melapor, cuma mereka menegur aja. Di sini loh terjadinya di sini. Nah makanya kalau mau bilang umat kasih, ya memang saya bangga bahwa Kristen itu adalah umat kasih, memang benarnya di situ kenyataannya seperti itu. Sepertinya Bang Jack ini nggak bisa dibawa karena intelektual ya, Bang Jack ya. Karena dari tadi, mohon maaf nih, Bang Krisna. Izin Bang Alfi, saya gimana Bang? Saya pengen tanggapin dulu Bang Jack. Itu cara menghinanya gimana Bang? Saya pengen tahu. Kalau memang benar ada. Bang Jack. Ya. Cara mereka menghinanya gimana? Saya pengen tahu. Di sini sempat viral itu memang ada seorang Muslim, dia mengatakan bahwa dia memang dia profesinya itu seorang sopir. Jadi dia katakan memang sangat jelas sekali bahwa Yesus asu. Kalau untuk kami orang Timur, kalau kata asu itu kata yang paling kotor. Nah, itu dia punya kalimatnya seperti itu. Dan orang-orang di sekeliling dia sempat mendengar dan mereka cuma menegur dan menasihati dia bahwa itu jangan menghina Yesus seperti itu karena itu kita mengimani dia sebagai Tuhan. Boleh pakai data Pak? Pakai data ada nggak dokumentasi atau apa? Iya, kita perlu data. Oh iya nanti saya ngutang datanya. Ya udah jangan kepanjangan Pak. Kalau ada data. Baik. Silakan Bang. Itu nyata. Jadi baik saudara, baik Bang Jack, izinkan kami menanggapi ya. Sebentar Bang Juma. Jadi Pak cuma dibilang asu begitu ya Bang Jack? Iya. Dan Bang Jack nggak terima. Ya kalau menurut kami asu itu memang kata kotor. Lalu dia kan katakan bahwa Yesus asu. Nah, ya enggak, yang saya tanya Bang Jack nggak terima Pak. Ya kalau saya tidak terima, tetapi sebagai umat, sebagai kita juga sebagai manusia kita juga bisa melebar. Cukuplah kita bisa bisa menasihati dia aja, itu aja. Kalau mau menegur ya tidak. Lalu bagaimana dengan Yesus diludahin, ditombak, digantung? Lebih hina itu. Abang pertanyaannya itu ya, kalau mau bicara seperti itu memang itu nubuatan dan memang bukan masanya sekarang kita mau perbandingan seperti itu. Memang Yesus datang ke dunia ya kita mau bahas itu memang tidak bisa. Karena dia datang ke dunia memang tujuannya seperti itu, tetapi bukan berarti kita umat yang generasi sekarang lalu bisa menghina dia, lalu kita bisa membandingkan dengan masa-masa yang sudah berlalu. Kan tidak bisa seperti itu Bang. Lalu Tuhan dinubuatkan sama Tuhan, begitu Kak? Ya Abang tanggapi dulu itu yang tadi saya sudah sampaikan. Iya, itu yang bagaimana tanggapan Abang tentang toleransi tindakan-tindakan kami sebagai orang Kristen di daerah mayoritas Kristen, tanggapan kami terhadap dia yang mengejek Tuhan, kejar Pak Kris, kejar. Kita hidup di negara bahwa kita sudah sangat toleransi. Iya Bang, selama ini kan aman. Kita hidup di negara mana yang mayoritasnya Islam, aman-aman aja lah Bang. Kita bisa dibilang kita itu menumpang di negara orang ini Bang. Coba Abang pikir. Maksudnya menumpangnya gimana? Nah, Indonesia itu mayoritas orang Islam Bang. Oh berarti Indonesia ini miliknya orang Islam. Mayoritas bukan milik. Iya berarti kan kita kan sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berarti kita ini tidak bisa membeda-bedakan. Semua sama Bang. Iya sama, karena kita kan terus ketika mayoritas memperlakukan yang tidak semena-mena, kita harus terima. Nah, sebaliknya kita kalau memperlakukan yang sama seperti itu, kita ditindas. Apa boleh seperti itu?
Tidak bisa abang pakai pemahaman begitu ya, tidak bisa. Berarti Indonesia ini kita bisa pakai membeda-bedakan. Ini bukan negara kekuasaan. Jadi ini negara apa? Ini negara demokrasi, Pancasila. Jadi negara ini kan dia mempunyai hukum. Jadi tidak bisa kalau kita mau menindas satu kaum. Oke, kita kembalikan lagi ke Bang Zuma. Silakan Bang. Baik. Jadi gini, saudara. Kalau berbicara mengenai hal yang Anda sampaikan tadi, ada oknum yang melakukan itu melanggar Islam, itu nggak boleh. Kaidah dalam Islam, Al-Quran menerangkan dalam surah Al-An'am ayat 108. Di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasabul ladina yad'una min dunillah. Tidak boleh kemudian. Fayasubbullah adwan bighairi ilmi. Jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Larangan itu keras, larang keras. Barang siapa yang memaki maka mendapatkan dosa yang besar. Dilarang dalam Islam. Jadi nggak boleh. Apatah lagi kalau dalam hal bukan berhadapan dengan orang zalim, nggak boleh. Illal ladzina zalamu minhum. Itu nggak boleh. Mereka tidak boleh mengatakan bahwa Yesus dengan sebutan itu, nggak boleh. Meskipun Yesus sendiri menyebut orang di luar daripada golongannya sebagai guguk. Matius 15, 24, 25, 23, 24, 25. Yesus menyebut orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada dengan sebutan asu. Gitu. Dan Paulus pun di dalam suratnya di Filipi 3 nomor 2, ia menyebut orang-orang di luar kelompoknya dengan sebutan asu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing dimaksud di sini adalah orang yang di luar kelompoknya Paulus. Nah, sedangkan ketika umat Islam menurut kitabnya nggak boleh menghina sesembahan orang Kristen, nggak boleh, dilarang keras. Nah, kalau Bang Suma kenapa saya menghina? Nggak menghina, saya membaca dalil. Yesus ditampar, Yesus diludahin, ditelanjangi, nah, itu ada dalilnya. Bukan menghina, saya membaca dalil. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara, contoh misalnya di dalam Wahyu 5 nomor 6, ini secara terstruktur, secara lembaga dan secara agama. Kalian menghina Tuhan umat Islam. Bukan oknum lagi, tapi agama kalian yang menghina Tuhan kami. Contoh, aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke atas muka bumi. Penghinaan. Ini penghinaan. Apakah oknum? Bukan. Ini agama Kristen secara sah, secara lembaga menghina sembahan umat Islam dengan mengatakan bahwa roh Tuhan Allah bertanduk 7 bermata 7. Ini penghinaan. Ini masih yang paling rendah ini. Ini yang paling rendah. Masih banyak lagi yang saya tidak sanggup kemudian menyampaikan betapa Allah ya itu dihina dan sangat-sangat melampaui batas dalam Bible. Tapi apakah orang Kristen merasa bahwa telah menyakiti hati umat Islam? Enggak. Umat Kristen ya senang-senang aja, tenang-tenang aja karena merasa tidak bersalah. Padahal minoritas loh mereka. Minoritas aja sudah kayak gini gayanya, coba. Untung umat Islam itu lebih mencintai kemudian persatuan berbangsa dan bernegara dibandingkan perpecahan. Tapi kalau umat Islam mau menegakkan hukum agamanya, penghinaan yang sangat luar biasa terhadap Islam seperti itu. Belum lagi karena kebodohan Allah. Tidak bisa tidak disebut Allah karena sumber huruf A, L, L, A, H penyebutannya itu hanya bersumber dari Quran. Nggak ada sumber lain. Jadi ketika kemudian bahasa Inggrisnya mengatakan one, orang Indonesia membacanya one, nggak bisa. Pasti disalahkan sama orang Barat, orang penganut bahasa Inggris. Bukan one, one. Kita akan tertawa, bukan one, one. Tidak one, bukan one, one. One, bukan one. Tapi si pemilik bahasa akan ngotot mengatakan bacanya one, bukan one, lul. Begitu juga ketika Anda mengambil kata Allah, Anda mengambilnya dengan mengatakan, oh itu bukan Allah, kami bacanya dengan Allah. Tetap aja sama. Nggak bisa karena sumbernya dari kami, bukan dari kalian. Nah, inilah yang terjadi, Bung. Kristen secara lembaga menghina Islam dan itu tidak main-main.
Sadarkah kalian? Mau sampai kapan kalian seperti ini? Ayo. Padahal kalian minoritas. Padahal kalau dipikir nih kawan-kawan, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus Kristus. Menurut dalil Galatia 3 nomor 13. Boleh tak kami mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Boleh enggak? Boleh tak? Boleh enggak? Kalian kan mengakui. Kalian kan mengakui Kristus kalian, Yesus kalian itu terkutuk. Boleh dong? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh enggak? Boleh. Kenapa tidak? Loh, kalian sendiri mengatakan dia terkutuk kok. Bagaimana kami yang di luar daripada iman itu? Tapi apakah kami lakukan? Tidak. Apa yang kami lakukan? Yesus alaihissalam, Yesus alaihissalam, Yesus alaihissalam. Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak diseret, Yesus tidak digantung, Yesus tidak ditombak, Yesus tidak dibunuh. Itulah iman kami. Itulah iman kami. Wahai saudara Islam, ya paman, apakah kalian percaya Yesus itu Nabiullah, Rasul Allah? Percaya. Nih, bukan yang mengaku dirinya ajaran kasih loh. Kita balik. Wahai saudara Kristen, ya paman, apakah kalian percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi? Borok-borok. Yang ada sumpah serapa, penghinaan, menghina, menghujat, merendahkan, menghina, memfitnah, itu aja terus kerja kalian. Tapi kalian ajaran kasih, kok kami justru yang mempraktekkan? Nah itu saudara, jadi jangan Anda membawa Anda yang mengatakan Yesus itu, udahlah kawan. Kalau umat Islam Anda katakan bahwa mengatakan Yesus itu asu misalnya nih, sesuai dengan informasi yang tadi, kamu sakit hati? Sakit bang. Sadarkah Anda bahwa anjing itu bukan makhluk terkutuk? Sadar? Di mana dalilnya anjing itu makhluk terkutuk? Ada? Nggak ada. Tapi Yesus disebut terkutuk, ada nggak? Ada. Kamu imani enggak? Kamu imani. Dengan kata lain, kau mengatakan Yesus jauh lebih anjing daripada orang Islam yang mengatakan itu. Sadar enggak sampai sini? Sadar enggak? Yesus adalah Kristus yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, dia yang disalib. Loh, anjing terkutuk enggak? Enggak. Masih lebih hormat berarti. Kalian menghinakan dia. Monyet terkutuk? Enggak. Mana dalilnya? Ayo. Mana dalilnya? Hanya ada dua yang terkutuk. Di Islam iblis, di kalian Yesus. Coba tunjukkan saya di dalam Bible anjing terkutuk. Ada? Enggak ada. Sapi terkutuk ada? Monyet terkutuk ada? Enggak ada. Biawak, padale, pararang ada enggak? Enggak ada. Yang terkutuk siapa dalam kitab kalian? Yesus. Yesus. Kalian beriman? Beriman. Berarti kamu mengakui Yesus itu adalah... Aduh, sudahlah teman. Jadi jangan tersinggung sekecil itu. Wah, Islam mengatakan kami Yesus itu. Wah, kamu menyatakan dia terkutuk. Hah? Asu aja nggak ada dalil yang terkutuk. Tuhan sembahmu sendiri kau sebut terkutuk. Kamu nggak berasa gitu loh. Nggak berasa. Nah, itulah makanya Yesus marah. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Bapakku aja menyanjungku dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada muncul ajaran yang datang. Inilah Yesus yang dikutuk untuk dosa-dosa kita. Weh, sadar weh. Weh, sadar Yesus itu hamba Tuhan yang dikasihi, Tuhan yang kepadanya Tuhan berkenan. Berhenti weh. Berhenti saudara-saudara, berhenti. Yesus yang kami muliakan itu adalah makhluk yang dikasihi Tuhan. Bahkan kalau Anda berselancar ke Al-Quran, beliau manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Gila gak tuh? Sedangkan di kalian apa? Makhluk apa dia ini? Makhluk apa dia? Makhluk apa? Posisinya
Makhluk yang diberkati, dikasihi, atau apa? Makhluk yang dikutuk, Tuhan yang dikutuk, manusia yang dikutuk. Sadarlah teman-teman, dengan adanya Islam, kalau Anda mendengarkan nasihat-nasihat dari Islam atau debat-debat Islam ini, maka insya Allah kalian akan mendapatkan hidayah jika kalian menggunakan akal sehat. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang kita berikan ini bisa mendapat sesuatu yang bernilai edukasi kepada anak bangsa. Demikian. Amin Allahumma amin. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah ya ala ni'matil ilmun. Ya, saudara-saudara yang terkasih yang sedang bekerja di ladang Tuhan, tap-tap layar kan dulu teman-teman, gedor ke 2 juta like dulu teman-teman. Bisa ya? Kenapa jatuh Pi tadi Pi? Siapa? Alfi? Bukan, yang itu tadi siapa? Jack. Waduh, hilang kemaluannya rupanya dia. Hilang kemaluannya dia. Dia nyolong wifi tetangga dia. itu. Dia nyolong wifi tetangga. Kebetulan token istri tetangganya habis itu kan. Jadi putus. Nggak ada lagi yang hotspotkan dia. Iya. Kirain udah ketepel kemaluannya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa abangku. Kita mendapatkan banyak ilmu malam hari ini ya teman-teman ya, alhamdulillah. Ya, gimana Bang Krisna? Sudah bosan ke abang menjadi seorang Katolik? Barangkali bosan kan ya Bang ya? Mengganti Tuhan ya kan? Kita nggak tahu. Silakan Bang Krisna. Sedikit saya kasih tahu Bang. Ini ada teman seiman saya nge-DM saya. Dia bilang kalau mau belajar Bible itu pada Romo saja, jangan di Romo Muslim. Dan saya balas ke dia, kalau belajar ingin tahu tentang Muslim, kalau nggak paham dengan penjelasan mereka, ya anggap saja jadi wawasan. Saya bilang begitu. Jangan kalau nggak terima menghujat, malu-maluin itu. Saya balas kayak gitu Bang. Iya, balasan yang bagus juga abangku. Dan gini juga Bang ya, barangkali teman abang masih nyimak di bawah. Untuk teman Bang Krisna, jangan cuman Bang Krisnanya aja Bang. Kami pun pengen juga belajar dari Romo yang temannya Bang Krisna ini sampaikan. Siapa Romonya? Barangkali beliau bisa untuk diajak duduk di tengah, kita diskusikan kebenaran Bible seperti apa yang beliau pahami gitu. Karena terus terang saja, dibalik dari apa yang mereka sampaikan ya, untuk upaya mendoktrin, memurtadkan saudara-saudara kami yang dari kaum muslimin, kami pengen tahu gitu, sedalam apa mereka mengetahui kitab mereka sendiri. Dan ini bisa juga dijadikan diskusi dua arah. Apabila teman-teman juga pengen tahu sedalam apa umat muslim mengetahui isi Al-Quran itu sendiri. Ingat, tolong di-mute dulu. Ingat abangku, kami di sini membela Yesus. Bukan berarti kami memusuhi kalian, tidak. Tapi kami di sini menyuarakan apa yang Yesus kerjakan selama di atas muka bumi ini. Auti destin, iayenezon ina ginoskosin. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal apa? Satu-satunya Elohim yang benar. Jelas. Kami di sini menyuarakan bahwa Yesus, anak Bunda Maria, adalah seorang yang bertuhan, bukan seorang ateis. Jelas ya? Kami mengenal anak Bunda Maria, Yesus Kristus atau Isa Mesiha, sebagai seorang manusia yang bertuhan, bukan seorang ateis. Kami membela Yesus di sini. Silakan, kalau ada pastor, romo, pendeta, gembala, silakan naik. Gitu. Kalau paus jangan ya, paus baru menjabat, banyak kesibukan teman-teman. Gitu Bang Krisna.
boleh abang naikkan teman abang tadi, barangkali dia punya kenalan Romo. Kita pengen tahu juga tuh Romonya punya pengetahuan Bible itu seperti apa gitu. Big Bruns. Sorry bang, sorry bang. Ya, malam abangku. Abang Kristen Iya, Islam, Bang. Islam bang, sorry. Oh, Salah ini siap, salahnya. baik abangku. Ya, sorry, Izin abangku ya. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Ya, Bang Krisna. Gimana Bang Krisna? Iya, Alfi, mumpung ada kesempatan di sini, Krisna. Krisna tadi menurut pemahaman Krisna, Bang Zuma menjelaskan tentang kebenaran Islam di surah Fussilat tadi. Itu kalau difahami janjinya adalah surga. Bukan dipastikan, tapi dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri, Allah Azza wa Jalla. Karena kitab suci Al-Quran kan, Krisna kemarin udah sempat diskusi dan meyakini satu-satunya kitab suci yang memang datangnya dari Tuhan, bukan karangan manusia, ya Al-Quran, kan begitu ya. Jadi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tadi janjinya adalah surga. Nah ini kan masih dalam pencarian, bukan pencarian menurut saya. Kalau boleh jujur, Krisna ini menantikan sebenarnya. Sampai kapan menantikan kalau kita sudah sampai hampir 8 kali pertemuan Krisna, bahkan dengan lantang memberitahukan kepada saudara Kristen yang tadi ya, itu bisa melihat bahwa Krisna lebih dewasa dan menanggapi sesuatu itu secara rasional dan dewasa. Tidak ada tebeng aling-aling ya, atau ada maksud tertentu. Itu sudah akal secara manusiawi ya. Tinggal free will-nya kapan untuk menyambut dan menerima hidayah. Karena takut keduluan mati. Itu dulu, hati-hati. Silakan Krisna. Iya betul bang. Saya sudah nggak bisa ngomong apa lagi bang. Tinggal merenung dulu. Afalai tadabbarun. Silakan abangku. Kalau mau berpikir dulu. Izin disapa dulu Bang kebenaran ini. Bang kebenaran. Iya bang. Ya, abang nih kupanggil kebetulan aja ya. Kebetulan gitu. Benar dan betul itu kan sama aja tuh. Gimana Bang? Gimana? Abang dari Islam atau Kristen Bang? Enggak, Kang Dito enak ngomong gitu kan. Kan Islam dari lahir itu. Gimana bang? Siapa Islam dari lahir? Kang Dito. Siapa Islam dari lahir? Saya iya. Kang Dito enggak. Saya tahu itu dia paroki mana dulu. Dia dari Katolik dulu. Oh, ya udah bang. Terima kasih bang. Terima kasih. Lah kan Gitu doang. Alah. udah kena kemaluannya. Kebetulan. Jangan inilah, jangan mendahului apa yang Anda sebut Tuhan gitu. Jangan menerjemahkan orang lain. Saya kenal Kang Dito ini. Ranuai udah naik nggak nih, Bang Ranuai? Bang Ranuai panggilan kedua. Bang Ranuai panggilan ketiga. Mohon maaf, kita nggak bisa lama-lama abangku. Kita turunkan lagi. Bang Krisna kalau udah mau asyhadu kode-kode bang ya, biar langsung, ya kan? Yang lama-lama bang. Saya mau tanya ini bang. Gimana bang? Gimana? Kalau kita baca syahadat itu kayak ada yang DM, kayak ada video lewat, itu gimana bang? Oh, misalnya ada video lewat yang nggak sengaja ada kalimat syahadatnya gitu ya? Ya betul. Terus abang baca gitu.
Ya, Ya balik lagi, syahadat itu kan persaksian, tapi di mana abang bersaksi itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi itu diimplementasikan ke dalam kehidupan abang sehari-hari melalui tindakan, dan itu juga tertanam di dalam hati abangku. Jadi itu bukan hanya sekedar kesaksian yang hanya ada di lisan gitu ya, gitu bang. Balik lagi ke niat abang gimana? Atau gini aja, Krishna minta advice, minta bimbingan Bang Zuma harusnya seperti apa di kondisi seperti ini, silakan. ya saya masih bingung bang, masih mau bilang apa ya? Masih bingung. Oh ya udah, kasih space ini aja dulu. Abangnya mikir. Bang Farid Agil. Wes, dipanggil ya, Bang Agil. Bang Agil Kosong dia, dipanggil. nggak ada. Oh, Kosong nggak ada ya. dia. Salah. Kelarin dulu nih Bang Krisnanya gitu. Host atau moderator. Jangan Maksud di ini saya dulu. begini, maksud saya begini. Kadang orang kalau lagi bingung ya, pasti pengen mempunyai teman bicara yang dipercaya. Apa yang harus dilakukan dalam kebingungan ini? Pastinya kan bingung itu bukan tidak ada sebab, pasti ada sebab. Apa dasar kebingungannya? Nah, ini apakah mau lewat DM pribadi atau di sini sekalian? Apa sih yang membuat bingung? Bukan karena mau ashadunya atau tidak, tapi apa yang mengganjal, apa yang masih membebani, gitu loh. Kalau seorang mu'alaf kan pastinya faktor keluarga, pastinya. Kemudian takut, kekhawatiran. Kalau nanti setelah jadi orang Islam, apakah tetap sendiri, kemudian dimusuhi keluarga. Saya aja sama Alfi, ya pastinya sekarang lagi di Bandung nih sama-sama. Ya karena sudah kenal, kita menjaga tali silaturahmi. Ada apa-apa dengan Alfi telepon Kang Dito, ya Kang Dito datang ke Alfi. Jadi poinnya, orang Islam itu yang utamanya khoblum minan nas adalah menjaga tali silaturahmi. Kalau yang sebagai pendakwah seperti ini, itu dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau tadi menyaksikan, karena tadi kan masuk ada namanya si topik tadi kan, ini ada apa, pasti itu ada pertanyaan, nggak mungkin tidak, ya nggak. Nah ini ya kalau misalnya memang berkenan mau minta advice dari Bang Zuma, kan Krishna udah tahu Bang Zuma, bahkan ada satu cewek itu Gris, itu mau ngomong sama Bang Zuma aja takut, akhirnya ke Kang Dito, tapi dia tinggal izin ke gembalanya, insya Allah dia akan hafah menjadi orang Islam. Nah tinggal Krishna kemarin kan sudah sempat diskusi dan sharing sama Kang Dito. Cuman karena ini urusannya adalah khoblum minallah ya. Setiap manusia memiliki free will untuk menentukan. Nah kami di sini bisa membantu menjadikan advice dan juga menjadi saudara seiman kalau diragukan dari keluarga-keluarga yang di agama sebelumnya, begitu. Ya silakan, poin dari kebingungannya apa disampaikan, siapa tahu Gurunda Bang Zuma bisa memberikan advice begitu, silakan. Bang Krisna, silakan Bang. Ya saya masih bingung bang, masih belum tahu pikiran saya mau gimana. Jadi seperti apa ya? Nggak tahu saya ngomongnya bang. Oh ini momen dimana kepalanya berisik nih Kang Dito, dan di beberapa teman-teman kita yang sudah mualaf ya memang melewati fase-fase begini memang. Tapi untuk apa yang abang tanyakan tadi kan innama a'malu bin niat gitu kan, kembali lagi kepada niat.
Ya, Betul. itu ikhwani fisabilillah, ada 3.300 mata memandang. Kita sama-sama doakan aja ya Bang Krisnanya teman-teman ya. Meskipun kita bukan orang alim, bukan ahli ibadah, ahli sedekah, paling tidak salah satu dari 3.300 ini ada yang tembus kalau mahfuz sana teman-teman ya. Doa kita teman-teman insyaallah. Gitu teman-teman. Kita naikkan lagi teman-teman kita dari saudara-saudara Kristen. Yuk teman-temanku yang Kristen, yang baik hati maupun yang pura-pura baik silakan. Ini mah Maklen nih muslim ini. Maklen. Sebenarnya Pi gampang Pi supaya dia nggak bingung. Mudah kok. Pak Kris, begini Pak Kris ya. Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Sudah banyak pengajaran yang diberikan oleh Bang Juma. Tapi di sini ada sedikit yang Dewa sangkal ya. Bahwa Kristen itu, Dewa setuju kalau Kristen itu berdiri itu adalah agama mandiri. Kristen itu adalah agama mandiri. Apa makna dari agama mandiri itu? Tuhannya bikin sendiri, nabinya bikin sendiri, kitabnya bikin sendiri, cara ibadahnya bikin sendiri, aturan-aturannya dibuat sendiri. Jadi semua ajaran kekristenan itu tidak ada sama sekali petunjuk dari Yang Maha Kuasa, tetapi semua dibikin oleh sendiri. Karena diklaim kalau Kristen itu adalah ahli kitab. karena kita tahu ya, yang namanya ahli kitab itu orang yang pandai membuat kitab. Orang yang pandai membuat kitab. Apakah di Islam ada yang mengklaim dirinya ahli kitab? Tidak ada. Karena Islam tidak diperkenankan untuk membuat yang namanya kitab. Kami sudah punya yang namanya Al-Quranul Karim. Nah, ketika yang namanya Bang Kris itu bingung. Kenapa? Karena tadi pertanyaan tadi saja, apakah mungkin yang namanya Tuhan menubuatkan Tuhan? Ini hal yang tidak mungkin. Masa ada Tuhan dinubuatkan? Nubuatan itu sesuatu yang belum ada dan akan ada. Contoh kepada Nabi itu nubuatan, kita setuju. Tetapi kalau Tuhan dinubuatkan, ini sudah di luar nalar ini. Tidak mungkin yang namanya Tuhan dinubuatkan. Tidak mungkin yang namanya Tuhan mengatakan di dalam kitab sucinya itu ada. Itu tidak mungkin. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan satupun juga mengatakan bahwa Allah itu ada. Tidak ada. Tidak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena Allah itu maha ada. Tidak mungkin Allah mengatakan aku ada. Seperti halnya Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Jelas ada yang mengadakan. Nah, kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ada tidak mengatakan bahwa beliau ada? Tidak akan pernah ketemu. Karena Allah itu maha ada. Allah yang mengadakan semuanya. Ketika yang namanya Bang Kris itu bingung, jawaban kebingungannya itu cuma satu Bang Kris ya. Kalau Bang Kris kalau Bang Kris ingin masuk ke surga, ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau Bang Kris ingin masuk ke dalam neraka, ikuti apa yang dikatakan Paulus. Nah, siapa tokoh sentral utama yang harus kita ikuti? Jelas itu Yesus. Tetapi kenapa mereka lebih banyak mengikuti yang namanya Paulus, tidak mengikuti yang namanya Yesus? Disinilah kebingungan itu Bang Kris. Ketika Bang Kris merasakan kebingungan, jawabannya cuma satu Bang Kris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bingung, tidak ada lagi. Itu solusinya. Cobalah berpikir sama Pak Kris di situ ya. Tadi ada juga ya yang mengatakan Islam, ada oknum Islam yang mengatakan, mohon maaf ya, Yesus itu asu. Kalau Dewa beberkan bukti nih ya, tadi kalau Dewa tidak menghormati yang ada di atas di sini, sudah Dewa habisin itu kata-kata seperti itu. Bahkan Dewa siap memperlihatkan yang namanya bukti. Bukti Kristen itu seperti apa perlakuannya kepada Islam kalau Islam itu minoritas. Dewa bukti banyak. Pada saat kita berdiskusi, dia mengatakan mengklaim begini, itu cuma klaim. Apakah kita percaya begitu saja? Tidak, Pak Kris. Kita tidak akan percaya begitu saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memiliki yang namanya banyak kuping, banyak mata, tapi kenapa sedikit mulut? Tapi kenapa cuma satu mulut? Agar kita banyak melihat, banyak mendengar, sedikit bicara. Apakah mungkin ketika ada orang Kristen mengklaim seperti itu kita harus percaya begitu saja?
Tidak, kita tidak akan percaya begitu saja. Kita minta yang namanya bukti. Dalam diskusi kita tahu yang namanya berdiskusi itu bukti yang bicara. Jangan bicara jadi bukti. Kalau bicara jadi bukti itu namanya dongeng itu. Dongeng, tidak usah percaya seperti itu, ya. Itu cuma akal bulus dia aja. Begitu Pak Kris ya. Dia tidak menerima kalau misalkan Tuhannya itu dikatakan asu, tetapi dia menerima kalau Tuhannya dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tuhannya diterima ketika Tuhannya dipermalukan. Dewa sering mengatakan seperti itu. Kenapa mereka mempermalukan Tuhannya? Kok begitu luar biasa gitu ya? Sampai Tuhan mereka itu dipajang, dilihatkan oleh para jemaat, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, auratnya kemana-mana. Apakah mungkin yang namanya Tuhan diperlakukan seperti itu? Coba berpikir di situ. Kita punya orang tua kita itu diperlakukan seperti itu. Kira-kira kita sebagai anaknya marah atau tidak? Bohong kalau kita tidak marah. Masa orang tua kita ditaruh fotonya di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, mungkin tidak diperlihatkan sama tamu yang masuk ke rumah. Itu hal yang tidak mungkin. Itu dipermalukan. Makanya ya, satu-satunya agama ya yang menghinakan nabinya itu cuma Kristen loh. Satu-satunya agama yang menghinakan menghujat Tuhannya itu cuma Kristen. Mungkin tidak masuk ke surga dengan cara menghinakan yang namanya Tuhannya. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan, yang namanya Tuhan itu kita sujud. Ini Tuhan dipermalukan, Kris. Wajar tidak, Kris? Tuhan Pak Kris yang dianggap Tuhan, anggaplah dia bukan Tuhan, anggaplah dia nabi, wajar tidak? Yesus Kristus yang dianggap dimuliakan itu dipermalukan. Wajar tidak, Kris? Kris, jawab Kris. Wajar tidak? Gunakan akal di situ, Kris. Ya nggak wajar lah Bang. Nah, seperti itulah, Kris. Lihat ornamen-ornamen ya. Lihat yang namanya pajangan-pajangan yang di gereja itu. Dia mempertontonkan yang namanya Yesus tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Itu hal yang tidak wajar, Kris. Tuhan diperlakukan seperti itu. Tidak mungkin. Apalagi di dalam Islam kita tahu dosa besar itu, di mana dosa besar itu adalah menyekutukan Tuhan. Nah, Kristen bukan hanya menyekutukan Tuhan, bahkan Tuhan yang mereka bunuh. Masuk akal nggak, Kris? Masuk ke surga dengan cara membunuh Tuhan. Masuk akal atau tidak? Ya nggak masuk akal Bang. Nah, seperti itu, Kris. Kalau Yang Kris sudah memelihara surganya siapa nanti? Kalau Tuhan Nah, seperti itu. Nah, terus konon katanya Yesus itu bisa menjamin keselamatan untuk orang-orang Kristen. Yesus menjanjikan surga untuk orang Kristen. Di mana dalam ayat di dalam Bible kalau Yesus pernah menciptakan yang namanya surga? Tidak akan pernah ketemu, Kris. Ya. Yang berhak untuk memberikan surga kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus, bukan Yesus, karena Yesus tidak pernah yang namanya menciptakan surga, tetapi Yesus pernah menjanjikan orang-orang Bani Israel itu masuk ke surga. Itu khusus untuk Bani Israel, bukan orang-orang Kristen. Yesus nggak kenal Kristen, Kris. Malah yang ada tadi Bang Juma sudah mengatakan semua diusir sama Yesus yang memanggil Tuhan, bernubuat atas nama Yesus. Terus mengusir setan demi nama Yesus, itu semua akan diusir. Semua akan diusir. Kenapa? Karena Yesus tidak kenal. Tidak kenal sama Kristen, tidak kenal. Nah, seperti itu, Kris ya. Jadi itu bukan Yesus, kata Bang Juma, itu adalah Yesus yang kedua. Itu adalah Sibilisisis, ya. Jadi Pak Kris di sini bukan bersujud atau menyembah kepada Nabi Isa, tetapi Bang Kris di sini menyembah Sibilisisis. Begitu, Kris. Paham, Kris? Iya. Ya, soalnya banyak pertentangan, Kris ya, di dalam Bible. Seperti hanya di dalam Hakim-Hakim 13 nomor 4. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Tetapi lihat, di dalam Yohanes 2 nomor 1 sampai nomor 11, di dalam Yohanes 4 nomor 46, Yesus merubah air menjadi anggur. Ini kok tiba-tiba, kenapa? Di dalam Hakim-Hakim dikatakan Tuhan tidak memperkenankan untuk minum anggur, tetapi kenapa Yesus merubah air menjadi anggur? Kok kayak bartender ini? Bertentangan banget. Ini Yesus yang mana ini?
Yesus yang mana merubah air menjadi anggur? Bahkan kalau misalkan saya berani mengatakan ya, kalau Nabi Musa alaihissalam itu pun ada dua di dalam Bible. Keluaran 2 nomor 18, itu Musa memiliki yang namanya ayah mertua yang bernama Rehul. Sementara di dalam Keluaran 3 nomor 1, mertuanya Musa itu namanya Yitro. Ini yang mana? Musa yang mana lagi nih? Kok ada dua? Di Keluaran 2 nomor 18 dikatakan kalau mertuanya Yusa bernama Rehul, sementara di dalam Keluaran 3 nomor 1 dikatakan mertuanya Musa itu adalah Yitro. Ini kok ada dua Musanya ini? Terus Yesus pun pernah berbohong ya. Di dalam Yohanes 1 nomor 41 nomor 42, Simon adalah saudaranya Andreas. Simon dan Andreas adalah anaknya Yohanes. Sementara di dalam Matius 16 nomor 17 versi AYT, di situ dikatakan Simon anak Yunus, kata Yesus. Di sini apakah Yesus yang berbohong ataukah Yohanes yang berbohong? Ternyata ada dua lagi Yesus di sini. Masih banyak yang lain, Chris. Ya, ayat satu dengan ayat yang lain bertentangan. Apakah masih pantas ayat-ayat seperti itu untuk kita imani sebagai kitab suci? Terjadi yang namanya kesalahan, terjadi yang namanya kontradiksi, terjadi yang namanya monopoli, dan lain sebagainya. Sudah tidak pantas untuk diimani. Jadi silakan Chris pelajari Al-Quran, buka-buka Al-Quran, silakan cari kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran sama Chris. Cari, Chris. Gitu Chris ya. Silakan Bi. Lanjut Bi. Kita kenalkan Quran ke Bang Chris yuk. Gua jadi pengen kenalkan sama Bang Chris ini gimana sih pandangan orang barat tentang Quran. Izin ya Alfi besarkan layar nih. Jadi teman-teman Iwan Fisabilillah ya khairul ummah, izinkan Alfi membawakan data. Ini udah sering juga kita bawakan data ya teman-teman ya. Ini berasal dari an official website of the United States Government. Ini adalah situs web resmi pemerintahan Amerika Serikat. Namanya National Library of Medicine. Ya, National Center for Biotechnology Information. Jadi teman-teman, apa sih yang dibahas di sini? Ini adalah Human Embryology and the Holy Quran and Overview. Jadi di sini membicarakan tentang embriologi manusia dan Al-Quran dalam tinjauan. Singkat saja, kita akan mencari apa sih kesimpulannya di sini atau conclusionnya di sini ya teman-teman ya. Jadi conclusion yang dipaparkan di sini ialah begini teman-teman. Ya, conclusionnya atau kesimpulannya dikatakan begini nih. Barangkali Bang Krisna juga pengen tahu. Kesimpulannya ialah Al-Quran suci berisi uraian yang komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan yang jelas dan lengkap tentang perkembangan manusia seperti klasifikasi, terminologi, dan uraian sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di era ketika tidak ada mikroskop, tiada kaca objek, tiada fiksatif atau alat lainnya. Dan terutama uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapkan informasi ini kepada kita kecuali dari sang pencipta itu sendiri. Jadi Bang, ini adalah conclusion di mana sebelum kesimpulan ini ditarik oleh para ilmuwan dari barat, terutama dari Amerika, mereka membahas, meninjau tentang bagaimana Al-Quran itu menceritakan tentang embriologi manusia. Dan beberapa dalil-dalil Al-Quran mereka kutip. Salah satunya Alfi bisa kasih lihat teman-teman bahwa para ilmuwan ini mengutip surah apa? Al-Mu'minun. Surah yang ke-23 ayat 12 dan 14. 12 sampai 14 gitu teman-teman. Jadi kalau kita analogikan, ada suatu produk yang diciptakan oleh seorang produsen, mana akan bisa produsen-produsen yang tidak menciptakan produk itu bisa menjelaskan bagaimana cara dia menciptakan suatu produk tersebut. Gitu loh. Contoh, ada yang menciptakan remote gitu kan ya. Alfi bisa nggak menjelaskan bagaimana remote ini dibuat? Nggak bisa, karena bukan gua yang buat nih cuy.
Tapi kalau yang membuatnya menjelaskan, ya, produsennya menjelaskan bagaimana dia menciptakan produk ini, sangat mampu. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dia menciptakan makhluknya. Gitu abangku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gimana Bang Krisna? Silakan abangku. Ya, saya boleh nyimak dulu kan Bang? Bertanya aja Bang, sepuasnya Bang. Karena yang kami lihat semua ini, Abang kayaknya kebingungan tentang Islam gitu. Apa sih yang mengganjal di Islam Bang? Alfi pengen tahu nih. Barangkali Alfi punya jawabannya. Atau guru-guru Alfi di sini punya jawabannya. Silakan aja Bang bertanya soal Islam Bang. Belum ada sih Bang. Nanti saya cari-cari dulu apa yang Mantap. mau saya tanyakan. Bagus Bang. Ya. Mohon maaf Bang ya. Nggak perlu minta maaf. Nggak perlu lah. Minta maaf. Nggak apa-apa. Minta donat nggak apa-apa, minta donat nggak apa-apa. Maaf jangan. Nggak gini aja Pi. Pak Kris punya Al-Quran nggak di rumah? Nggak ada Bang. Pak Kris bisa nggak nanti kalau misalkan saya kirimkan Al-Quran sama Sirah Nabawiyah mengenai soal baginda Rasulullah SAW? Mau nggak? Gimana Bang? Maksudnya nanti saya kirim Al-Quran berikut terjemahannya, nanti dibaca dulu aja terjemahannya. Sekiranya ada yang tidak paham, silakan nanti tanyakan kepada kami. Kan di sini proses belajar, betul tidak? Saya mau. Nah, kalau benar ingin yang namanya belajar, jadi apa sih pelajari dulu yang ada di dalam Al-Quran itu seperti apa. Ya, nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakan kepada kami. Ketika kamu berani meminta sesuatu kepada Tuhan, kamu juga harus siap menjalani semua prosesnya. Di sini kan Pak Kris kan lagi proses, betul tidak? Lagi proses. Ya. Allah pun mengajarkan proses itu seperti apa, ya kan? Tidak mungkin yang namanya instan. Tidak ada satupun juga gedung dibangun dengan satu rumah. Semua proses. Tidak ada yang namanya sumur bisa dalam bisa keluar air hanya dengan sekali cangkul. Semua proses. Ya, gimana kalau misalkan Dewa kirimkan yang namanya Al-Quran berikut terjemahan ke tempatnya Bang Kris? Mau ke tempat Bang Kris ya, kirain ke sini. Itu kalau mau nanti DM Dewa. Itu kalau di aplikasi ada kah Bang? Ada di aplikasi ada. Di aplikasi. Kalau mau bukunya enggak apa-apa, bukunya. Kalau aplikasi Alfi bisa rekomendasikan kalau aplikasi ya, tapi kalau bentuk cetak dari Bang Dewa aja, dari Bang Dewa. Boleh, aplikasi pun boleh. Nanti ke Alfi DM ya. Pak Kris, Terlalu pelajari. merepotin Bang. Woi, Langsung aja kalau di sini, soal agama biar yang nggak ada lain tahu urusan, juga. Bang. Kalau soal agama mah kita seneng, Bang. Ya, saya siap korban demi agama, Bang. Bahkan mertua pun saya siap gadai, Bang. Kalau buat agama. Ngeri. Boleh, Bang. Alfi spill aja aplikasinya biar untuk teman-teman yang lain juga. Kebetulan ini cukup bagus, izin ya. Kalau bicara soal Sirah Nabawiyah, ini di Play Store ada, untuk teman-teman yang menggunakan iPhone juga ada di App Store Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Mubarak Furi ya teman-teman ya. Ini cetakan kitab Buna. Ini Sirah Nabawiyah dari Syekh Al-Imam Muhammad Ali Al-Murakon. Ini kata pengantar dari beliau, tapi sirahnya itu ditulis langsung oleh Imam Al-Mubarak Furi teman-teman. Ada sebanyak 629 halaman. Ntar dibaca-baca aja, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad hingga beliau wafat, semuanya ada di sini teman-teman. Ini bicara soal Nabi Muhammad. Nah, kalau Al-Quranul Karim, apa itu ya, nama aplikasinya Bang? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah.
Ini di Play Store ada, di App Store ada. Di screenshot aja bang, biar kita cepet-cepetan aja. Nggak apa-apa bang. Lalu Al-Qur'annya, Alfi biasanya menggunakan Al-Quran dan tafsir Ibnu Katsir. Ini di Play Store ada, di App Store juga ada, insya Allah, karena Alfi belum cek juga di iPhone-nya. Namun kenapa Alfi menggunakan Al-Quran tafsir Ibnu Katsir? Pertama nih, Al-Quran ini kalau kita lihat di dalam, sebentar ya, di dalam Al-Quran ini, kalau teman-teman perhatikan, dia ada penjabaran isim fiil dan seterusnya juga. Ini teman-teman bisa lihat, ini kata per kata Al-Qurannya dijelaskan juga. Dan kalau kita tekan satu kalimah ini, dia akan dijelaskan dia itu bentuknya apa. Kalau zalika ini isim isyarah, dan kata yang sama akan muncul berapa banyak, dijelaskan di sini. Alkitab, di sini ada lam ta'rif dan isim marfu. Bagi teman-teman yang mungkin seperti Alfi tidak pernah ikut ngaji di pondok pesantren, setidaknya ini sedikit membantu lah. Tapi kita perlu guru juga dalam belajar ya teman-teman ya. Nanti di sini ada lam nafi, huruf nafi gitu ya teman-teman ya. Lalu ya dijelaskan lah, ada isim mansub, isim marfu gitu teman-teman. Bagi teman-teman yang nggak tahu klasifikasi kalimahnya itu seperti apa, di sini bisa teman-teman pelajari. Namun ingat ya, Alfi bukan menjadikan ini rujukan untuk belajar atau tidak. Tetap mempelajari ulumul Quran itu memerlukan ilmu yang berasal dari guru, terutama guru yang bersanad. Gitu teman-teman. Nggak apa-apa kalau dikatakan ini ketinggian tidak. Di sini ada tafsir Ibnu Katsir, Muyassar juga, dan Kemenak. Dan kalau kita pergi ke settingannya pun ada tafsir dari Imam Ibnu Katsir, teman-teman. Ya harus ada guru, betul kok teman-teman. Alfi nggak mengatakan ini bisa dipelajari atau tidak. Tapi ini setidaknya bisa membantu teman-teman mengenali bakosam seperti apa, lanafi seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Terus waw atof itu seperti apa, ya paling tidak teman-teman tahu dulu. Jadi nanti bisa dipresisikan lagi, bisa diasah lagi dengan teman-teman mendatangi guru-guru. Gitu. Ya, coba saya izin download dulu bang. Ya boleh. Kalau ke ini kamus-kamus bahasa Arab Al-Munjid, Mushaf Qiraat itu jangan ya. Lalu ke hadis teman-teman, teman-teman bisa mendatangi ensiklopedia hadis. Kenapa menggunakan ensiklopedia hadis? Karena insya Allah di sini ada semua sih, insya Allah ya. Gitu. Ya, adakah boba? Ngorok dia weh, turunkan aja. Tapi kalau hadis itu yang aplikasi bagus itu ada di laptop Dinda Alfi. Oh, hadis soft. Android nggak bisa masuk di situ. Hadis soft itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Ya, kenapa saya bilang bagus? Yang pertama di dalam sanadnya itu sangat jelas sekali dia hidup tahun berapa, beliau hidup tahun berapa, beliau meninggal tahun berapa, beliau lakopnya apa, kunyahnya apa, dari keturunan siapa, dari bangsa apa, itu jelas di hadis soft itu. Betul. Itu. Tapi kalau di ini ya cuman sekedar sanad gitu aja. Sanad doang. Sanad doang. Sama derajat hadisnya gitu. Iya, cuman itu doang sih Dinda Alfi. Kalau saya boleh bilang lebih komplit mana ya lebih itu kan ada kan itu kan. Cuman kan nggak selengkap yang di hadis soft itu kan. Betul hadis soft. Betul hadis soft yang di ini di PC atau di laptop lebih lengkap memang. Ya itu hanya bisa di PC. Aku sempat coba di Android nggak bisa ya. Oh itu cuma ada di laptop, Bang Ardi? Bukan, maksud saya itu hanya cuman bisa diinstal di PC, entah itu laptop ataupun komputer rumahan biasa. Yang jelas itu nggak bisa diinstal di tablet,
atau Android apapun nggak bisa. Padahal kalau itu misal bisa diinstal di Android, keren loh itu, bagus loh itu. Coba-coba yang di bawah ada yang punya laptop nggak? Kirim satu-satu. Tapi Alwi pernah pakai Adesoft, itu bagus. Jadi untuk teman-teman yang pakai PC, pakai Windows itu ya, bagus itu. Bisa di download itu. Tetapi ini bukan hadisnya yang salah ya, cuman yang membawakannya itu. Misal gini, kiamat kan sering bawa itu tuh, pakai itu tuh. Nah, kalau orang-orang nggak terbiasa diskusi dengan kiamat, mereka nggak ngerti trik liciknya kiamat. Pertama, trik liciknya kiamat itu hanya dibaca yang di bold doang tuh, yang di ditandain doang tuh yang dibaca. Padahal sebetulnya kalau dibaca di bawahnya tuh nggak kayak seperti yang diframingkan kiamat gitu kan. Nah, PDF juga gitu. PDF itu diwarnain gitu, di stabilo gitu kan, di PDF itu kan. Itu yang dibaca cuman yang itu doang. Tapi sebenarnya kalau kita baca